Nah, kalau jantung itu time is muscle. Jadi jantung kita tuh otot jantung itu semakin kita mengalami kematian jaringan, itu semakin tinggi potensi mengalami kecacatan otot jantung. Pesan saya satu, pada saat kita nyeri dada, khas maupun tidak khas, saran saya cari pertolongan profesional. Ya, kita cari rumah sakit yang tentu harus ada dokter jantung dengan alat yang baik. Untuk apa? Kita melakukan screening. Apakah benar nyeri dada itu karena serangan jantung atau bukan? Dalam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Sekali lagi kami mengingatkan untuk Anda yang ingin mengikuti acara ini di media sosial, silakan mengikutinya di akun Perspektif Wimar TV. Saya Hayat Mansur kembali hadir memandu acara favorit kita semua, wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, sekarang kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Saatnya kita melihat kembali apa yang harus menjadi perhatian utama kita semua agar kehidupan kita lebih baik dalam segi kualitas pada tahun depan. Di sektor kesehatan, pada tahun depan penyakit jantung masih harus menjadi salah satu perhatian utama kita. Karena hingga akhir tahun ini penyakit jantung masih menjadi berita buruk bagi kita semua. WHO atau Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa hingga tahun ini penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia untuk penyakit tidak menular, termasuk di Indonesia. Bahkan untuk di negara kita dilaporkan penyakit jantung banyak diderita oleh orang-orang yang berada di usia produktif atau usia muda. Jadi hari ini kita membahas mengenai upaya preventif atau pencegahan dan kuratif atau upaya pengobatan penyakit jantung. Tentu saja narasumber kita seorang yang kredibel untuk menjelaskannya. Dia adalah Dr. Jimmy Agung Pambudi, MARS, yang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta di Bandung, Jawa Barat. Salam sehat, Dr. Jimmy. Halo, selamat pagi Pak Hayat Mansur. Sehat terus ya? Iya, semoga semuanya sehat dan terus berlanjut di tahun depan. Ya, Dr. Jimmy, terima kasih atas kehadirannya di Wawancara Perspektif Baru untuk memberikan penjelasan mengenai upaya kita menjaga kesehatan jantung. Dok, ketika kita berbicara mengenai kesehatan jantung, apa jenis gangguan jantung yang harus kita waspadai? Ya, terima kasih Pak Hayat Mansur. Sebenarnya kalau kita bicara penyakit jantung ya Pak Hayat Mansur ya, itu penyakit jantung itu sebenarnya luas sekali. Ya, kita barangkali kalau yang awam ini banyak mengenal adalah jantung koroner ya. Padahal di luar itu kita ada banyak sekali kasus-kasus jantung yang berbeda. Hari ini kita bicara yang banyak menyebabkan kematian, kematian mendadak yang tidak disangka-sangka, tentunya itu mengarah ke penyakit jantung koroner. Nah, ini penting kita ya mengetahui gejala. Memang pertama kali itu kita harus waspada terhadap gejala nyeri dada dan sesak. Nah, dua gejala ini sebenarnya boleh dibilang hampir semua orang tuh sudah mengetahui, Pak Hayat. Jadi menurut saya waspadai betul-betul pada kasus-kasus apabila kita beraktivitas mengalami keluhan nyeri dada atau sesak napas. Nah, itu adalah potensi gejala jantung, walaupun penyakit lain bisa bergejala sama. Oleh karena itu memang kita kedepankan yang kita sebut deteksi dini, Pak Hayat Mansur. Dan ini kita bicara sebelum kita terkena penyakit, sebaiknya kita sudah mengetahui status kesehatan kita itu di mana, jantung kita itu di mana status kesehatannya. Seperti itu. Dan ini perlu sekali bagi kita ketahui bersama itu. Nah, Dok, apa spesifik nyeri dada dan sesak napas pada jantung? Karena kan bisa aja penyakit lain. Nah, kalau untuk di jantung ini, nyeri dadanya itu yang bagaimana? Dan sesak napasnya bagaimana? Ya, ini memang kita perlu perlu pendalaman lebih lanjut ya. Tapi secara simpel begini, memang ada dua kasus yang memang mirip-mirip, Pak Hayat Mansur, yaitu antara pencernaan dengan jantung. Ya, memang di sini kita banyak miss-nya karena sesak nyeri dadanya itu mirip-mirip dengan nyeri ulu hati, mirip-mirip dengan kembung seperti itu. Pada saat kita ada gangguan gastritis atau sakit mah. Dan ini yang khas itu sebenarnya kalau untuk jantung koroner ya, itu yang khas adalah nyeri dada atau sesaknya itu timbul pada saat kita beraktivitas.
dan biasanya kita tidak bisa menentukan titiknya tuh di mana. Jadi seperti contoh seseorang mengeluh, saya nyeri dada dok, di mana titiknya ibu bapak? Oh ada di sebelah sini nih dok. Begitu saya pencet, itu tambah nyeri. Nah, itu tidak khas. Justru yang khas itu nyeri dada yang tidak bisa dijelaskan lokasinya, itu dan kemudian ada tambahan kemungkinan penjalaran sampai ke punggung, Pak Hayat Mansur. Penjalaran sampai ke punggung, punggung pegal, bahkan yang spesifik dan khas itu ada penjalaran sampai ke rahang. Timbul saat aktivitas, nyeri dada, menjalar ke punggung, sampai ke rahang itu kita sebutnya anggina. Angina itu adalah nyeri dada yang disebabkan oleh gangguan koroner, penyempitan pembuluh darah koroner seperti itu. Nah, Dokter Jimmy, apa yang harus kita lakukan ketika kita atau orang terdekat kita mengalami ciri-ciri khas yang tadi? Nah, ini sakit atau bisa kita lakukan pertolongan pertama? Ya, jadi ini penting sekali ya. Sebenarnya kita ini lebih banyak mungkin ya edukasi kita kurang ya. Jadi ini kita lebih banyak bermain di kuratif, Pak Hayat Mansur ya, dalam artian bagaimana yang kita lakukan apabila sudah terkena penyakit gitu loh. Oke. Padahal kita harus 2 langkah ke depan lagi dari promotif dan preventif seperti itu. Nah, oke, saya akan informasikan case di kuratifnya. Apabila kita sendiri atau keluarga kita mengalami hal-hal tersebut ya, memang yang utama itu satu ya, kita harus segera mencari pertolongan profesional, pertolongan medis. Kemana? Tentunya kita harus ke rumah sakit. Karena ini banyak kasus-kasus ya, nyeri dada, sampai keringet dingin, menjalar ke punggung, ke rahang, itu malah mereka tunggu dulu, mungkin ini masuk angin. Ada yang digosok minyak gosok dulu, ada yang dipijit dulu. Nah, padahal satu hal yang perlu kita ketahui bersama ya, kalau serangan jantung itu kita berlomba-lomba dengan waktu. Jadi di bidang jantung kalau orang bisnis itu time is money ya, betul ya? Betul. Jadi waktu sangat berharga untuk cari uang. Nah, kalau jantung itu time is muscle. Jadi jantung kita tuh otot jantung itu semakin kita mengalami kematian jaringan, itu semakin tinggi potensi mengalami kecacatan otot jantung. Nah, jadi pesan saya satu, Pak Hayat Mansur, pada saat kita nyeri dada, khas maupun tidak khas, saran saya cari pertolongan profesional. Ya, kita cari rumah sakit yang tentu harus ada dokter jantung dengan alat yang baik. Untuk apa? Kita melakukan screening. Apakah benar nyeri dada itu karena serangan jantung atau bukan? Misalnya bukan, tentunya akan dicari kenapa dan dibuktikan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lebih lanjut. Sehingga kita yakin, oh ini nyerinya dari jantung atau bukan, seperti itu. Dan saran saya jangan diabaikan dan jangan menunggu. Oke, tadi dikatakan bahwa salah satu upaya yang terpenting adalah upaya promotif dan preventif untuk mencegah penyakit jantung. Nah, apa saja langkah-langkah preventif yang dapat kita lakukan supaya jantung kita tetap sehat, Dok? Sebenarnya kita penting sekali ya untuk mengetahui status kesehatan kita, mengetahui penyakit yang mengancam gitu ya. Jadi memang kita ini sekarang programnya yang utama adalah promosi kesehatan atau promotif ya. Yang kedua adalah preventif. Promosi kesehatan itu apa sih yang bisa kita lakukan? Barangkali edukasi di masyarakat tentang bagaimana kita pola hidup sehat, bagaimana kita mengatur makanan, bagaimana kita mengatur aktivitas, di mana hal-hal ini bisa memberikan edukasi agar kita memasuki usia 20, usia produktif, 30, 40, itu bisa hidup dengan sehat. Tentu kita arahnya adalah tidak terkena penyakit jantung. Ya. Berikutnya yang bisa kita lakukan adalah preventif. Nah, preventif ini apa yang bisa kita lakukan? Ini kita bisa melakukan dengan screening, Pak Hayat Mansur. Jadi memang pemerintah kita kan sudah mencanangkan bahwa seluruh tenaga kerja itu harus dilakukan screening setiap tahun, ya, medical check up seperti itu. Sedemikian pentingnya medical check up ini, sebenarnya kalau kita bicara secara makro, gambaran besar ya, secara keseluruhan itu, justru dengan kita mengeluarkan kos untuk medical check up itu akan menurunkan pengeluaran kita nanti pada saat perawatan rumah sakit seperti itu. Nah, kita bicara jantung itu tentu kita bicara faktor resiko. Ya, kita bicara faktor resiko, barangkali kalau kita melihat data ya dari WHO, memang resiko-resiko jantung ini menempati posisi tertinggi ya, statistik ya, seperti
kasus-kasus hipertensi itu salah satu faktor risiko. Yang kedua adalah obesitas. Itu di negara maju dulu mungkin 10-15 tahun lalu di Eropa, di Amerika. Tapi di Indonesia sekarang sudah memasuki era seperti di Eropa. Ya, obesitas sudah mulai banyak, makan sudah terlalu bebas, aktivitas berkurang. Dan kita trennya itu dengan masuknya digitalisasi teknologi, banyak pekerjaan duduk saja. Ya, bahkan duduk ya itu sudah menjadi faktor risiko sekarang. Sitting is new smoking. Jadi kalau Pak Hayat Mansur ini 8 jam kerja, 6 jam duduk udah termasuk smoking itu. Nah, itu harus diwaspadai. Ya, yang berikutnya adalah selain obesitas, hipertensi, itu ada diabetes. Itu penyakit tertinggi juga. Kurang aktivitas kebiasaan, ya, kurang bergerak. Nah, dari situ hal-hal itu tentu kita bisa fokus untuk preventif jantungnya ini apa? Kita kendalikan faktor resikonya. Kita barangkali di umur waktu kita sekolah, ya, promosi kesehatan mungkin tidak banyak ya, tapi sekarang kita sebelum kita sakit kita bisa prevensi. Contoh, saat ini kita punya kebiasaan apa yang mengancam faktor risiko ini? Satu, hipertensi, makanan kita atur. Kedua, merokok, kita stop merokok, hindari rokok. Berikutnya obesitas, atur makanan berlemak. Cek kolesterol kita rutin. Berikutnya juga diabetes, karbohidrat, gula. Nah, itu hal-hal itu memang tidak kita sadari. Nah, disinilah perlunya preventif, kita edukasi ulang, kita kenali tubuh kita cegah. Preventif itu kita mencegah, ya, mencegah bagaimana agar penyakit jantung yang mengancam kita itu tidak mengenai kita di umur 40, umur 50, seperti itu. Jadi itu penting tadi ya, hipertensi, diabetes, merokok, aktivitas itu simpel, itu aja. Oke, Kita Dok. fokus di situ. Kuncinya adalah pola hidup sehat ya. Pola hidup, lifestyle. Satu lagi di masyarakat saat ini yang sedang berkembang, ada teknologi untuk katanya menjaga kesehatan jantung, yaitu smartwatch atau jam pintar yang bisa mendeteksi detak jantung kita apakah normal atau tidak. Nah, apakah peralatan seperti itu memang berfungsi untuk menjaga kesehatan jantung kita, Dok? Ya, tentu dengan teknologi semakin maju, Pak Hayat Mansur, tentu kita bijak. Ya, kita akan bijak kalau kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Ya, nah kalau kita bicara detektor denyut jantung, kita bicara detektor elektrokardiografi. Jadi kita ada jam ini bisa melihat irama jantungnya, bisa mendeteksi denyut. Nah itu kalau kita bilang bermanfaat apa tidak, itu bermanfaat kalau kita bisa menggunakannya dengan bijak. Ya, smartwatch bisa menentukan denyut jantung kita, bisa menentukan irama jantung. Nah, kapan itu kita pakai? Tentunya kalau itu untuk menjaga kesehatan, tentunya yang menjaga kesehatan kembali ke tadi pola hidup, Pak Hayat Mansur, pola hidup dulu. Kedua adalah screening. Ya, kita screening dulu khusus untuk jantung koroner ini ada beberapa pemeriksaan, misalnya EKG, treadmill kita periksa, dasaran juga ada USG jantung, MSCT ya, coronary CT. Jadi pembuluh darah koroner kita bisa di-scan, bisa kelihatan ada penyempitan atau tidak. Nah, apabila itu semuanya sudah baik, tentu jam itu bisa bermanfaat. Jadi kita membatasi saat olahraga, oh denyut jantung saya ini sudah mendekati maksimal, kita kurangi. Terus misalnya kita agak berolahraga, denyutnya tentu cepat, kita lihat irama jantungnya, oh masih normal. Itu hanya untuk sebagai informasi, data informasi, Pak Hayat. Kita screening dulu, kita pastikan jantung kita sehat terlebih dahulu. Seperti itu, ya. Dok, salah satu upaya untuk kita mencegah angka kesakitan dan juga mengobati adalah tindakan kuratif, dalam arti adalah pengobatan. Ketika sudah terjadi serangan jantung, tentu pengobatanlah yang paling utama. Nah, saat ini saya membaca ketika Hari Jantung Nasional atau Internasional pada 29 September lalu bahwa kita mengalami kekurangan tenaga ahli jantung dan juga masih sedikit rumah sakit jantung yang bisa melakukan tindakan untuk pengobatan jantung. Nah, apakah tindakan screening jantung ini ada di semua fasilitas rumah sakit yang ada di Indonesia? Ya, jadi kita sudah bicara promotif, preventif. Tentu sekarang kita bicara kuratif ya, apabila sudah terjadi serangan ya. Memang Indonesia ini unik ya, kepulauan ya. Kita ada provinsi ada 34 ya. Dan penyebaran fasilitas kesehatan juga barangkali belum sempurna ya.
pemerintah dan kita juga saling bahu-membahu kita untuk melengkapi sarana ya. Jadi memang kalau kita bicara serangan jantung, Pak Hayat Mansur ya, ini kita fokus ke serangan jantung, artinya kita bicara khusus jantung koroner barangkali ya, walaupun ada beberapa case yang lain ya. Jadi memang tidak semua rumah sakit itu sayangnya bisa menangani jantung dengan paripurna. Apa yang kita maksud bisa menangani dengan paripurna? Tentunya rumah sakit dengan fasilitas-fasilitas yang bisa melakukan terapi, melakukan pengobatan, melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah serangan jantung ini. Ya, awamnya seperti itu. Nah, kita bicara serangan jantung ini problemnya apa sih? Tentu itu terjadi barangkali kalau yang belum masih awam ya, itu serangan jantung terjadi blok total pada salah satu pembuluh darah koroner, Pak Hayat Mansur. Jadi pembuluh darah koroner kita itu ada satu bagian lah ya, awamnya ya, itu mengalami penyumbatan total mendadak. Sebenarnya sudah ada penyumbatan dulu mungkin 60%, 70%, namun suatu keadaan tertentu membuat penyumbatan yang 70%, 60% itu mendadak mengalami blok total. Itulah langsung nyeri dada, keringat dingin, sesak napas. Nah, pertanyaannya kemana kita harus pergi? Itu ke rumah sakit. Rumah sakit seperti apa? Ya, yang pasti ada SDM jantungnya, Pak Hayat Mansur ya. Ada dokter ahli jantung yang intervensi. Nah, ada rumah sakit yang ada ahli jantung intervensi, ada rumah sakit yang ahli jantung non intervensi. Jadi diagnostik. Bicara kedua adalah infrastruktur dan fasilitas. Ya, tentu rumah sakit jantung dengan SDM ahli jantung intervensi ditambah dengan fasilitas cath lab. Ya, kalau kita dengar pasang ring, pasang cincin itu salah satu tindakan yang harus ada cath lab di rumah sakit tersebut. Kalau tidak ada cath lab, barangkali kita ke emergensi terdekat, masuk emergensi, dilakukan pemeriksaan EKG 5 menit 10 menit, tegak diagnostik, ini serangan jantung dan harus dipasang ring. Itu kita akan mungkin buang 1-2 jam lagi untuk rujuk ke rumah sakit lain. Nah, itu yang akan meningkatkan risiko kematian dan kecacatan jantung. Sehingga perlu diingat, cari rumah sakit dengan fasilitas cath lab, dengan dokter intervensi sehingga bisa menangani serangan jantung. Seperti itu, Pak Hayat Mansur. Dokter Jimmy, ya, apakah rumah sakit yang Anda tangani sekarang ini memiliki semua fasilitas tersebut? Karena informasi yang saya baca di media massa, banyak penderita jantung di Indonesia melakukan tindakan jantungnya itu di rumah sakit luar negeri. Ya. Melihat fasilitasnya lebih lengkap, seperti tadi termasuk ahlinya. Nah, apakah rumah sakit yang Anda pimpin memenuhi kriteria fasilitas tersebut semua? Ini memang bisa menjadi perhatian kita semua ya. Kebetulan Pak Menteri Kesehatan kita juga concern di bidang ini. Kenapa kok devisa kita keluar di bidang kesehatan tuh banyak sekali ya, dari Sumatera, Kalimantan, itu banyak yang ke Malaysia, ke Singapura. Nah, kebetulan dari situlah maka di Bandung ini rumah sakit yang saya pimpin ini Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta berusaha memberikan solusi bagi masyarakat Bandung dan Jabar. Kita juga berusaha menjadi yang terdepan di bidang pelayanan jantung. Jadi untuk di Bandung ini rumah sakit kita ini rumah sakit khusus jantung, sehingga memang melayani jantung, intervensi baik non bedah maupun bedah. Dan untuk fasilitas kita tentunya sudah kita siapkan. Untuk kasus-kasus non bedah kita siapkan cath lab, kita ada 2 cath lab, Pak Hayat Mansur, dan kita juga ada ahli intervensi. Intervensi kita ada, untuk elektrofisiologi juga ada. Untuk bedah jantung kita juga ada. Harapannya sih dengan adanya kekhususan ini bisa membantu lah Pak Hayat Mansur. Jadi kita sudah yakin dalam hati ada nyeri dada, ada sesak atau serangan jantung. Tentu kalau kita bawa ke rumah sakit khusus jantung sudah tidak bertanya-tanya lagi apakah nanti dirujuk lagi, apakah ini seperti itu. Dan itu bisa memotong waktu yang sangat berharga kalau menurut saya, seperti itu Pak Hayat Mansur. Dok, ini kan tadi dikatakan bahwa Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Paramarta di Bandung ini khusus menangani pasien terutama yang ada di wilayah Bandung dan Jawa Barat. Nah, jika ada pasien penyakit jantung di wilayah lain ingin berobat ke tempat Anda, apakah bisa? Dan apakah ada kekhususan yang bisa diperoleh oleh pasien dari luar Jawa Barat? Ya, tentu bisa sekali Pak Hayat Mansur. Jadi menariknya seperti ini ya. Kita siapkan untuk kuratifnya, namun demikian rumah sakit kami, Rumah Sakit Jantung
dan pembuluh darah Paramarta ini mengutamakan preventif, Pak Mansur. Kita ada program ya, program medical check up khusus jantung, itu khusus dari luar daerah Bandung. Itu kita siapkan paket-paketnya, itu namanya kita paket liburan. Paket liburan ke Bandung, kan kalau weekend ini kita keluar Bandung itu platnya B semua, Pak Mansur. Betul. Nah, saya siapkan paket liburan, jadi tidak perlu booking hotel, kita siapkan hotelnya, tidak perlu membayar, tapi ada paket medical check up yang kita ikuti seperti itu. Dan konsepnya adalah kalau di Jakarta atau di kota-kota bisnis lainnya barangkali mau medical check up, aduh males banget gitu medical check up ya, harus cuti, harus ini itu segala macam. Nah, ini kita siapkan liburan ke Bandung, kita masuk hotel. Pagi itu kita lakukan medical check up, selesai medical check up itu langsung ke hotel dan jalan-jalan di Bandung, bisa belanja-belanja. Besok sebelum check out itu hasilnya sudah kita siapkan di Maprapi. Menarik sekali, Dok. Iya. Ya, ada satu yang menarik, Pak Ayat Mansur ya, kita ada namanya program deteksi 10 tahun ke depan. Ya, kita sebutnya ini ada program ASCVD, atherosclerosis cardiovascular disease. Ini murah sekali lah, ini murah sekali. Pasien atau ya kita datang ke rumah sakit, kita lakukan pemeriksaan kesehatan, kita lakukan pemeriksaan laboratorium, dan hasil-hasilnya semua itu, hasil wawancara kita masukkan ke aplikasi ICVD ini, dan setelah dimasukkan ke dalam aplikasi akan keluar kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? 10 tahun ke depan kita memiliki resiko untuk terkena penyakit jantung sekian persen. 10 tahun ke depan jantung kita baik. Nah, kenapa ini saya bilang penting? Dengan adanya data ini, kita bisa melakukan intervensi. Apa intervensinya? Oh, kita harus kurangi misalnya kolesterol. Oh, kita rubah hidup kita, pola makan kita. Nah, seperti itu. Dan tren ini harus kita masyarakatkan agar bisa menjadi mengurangi kasus-kasus penyakit jantung di 10 tahun mendatang, seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Jimmy Agung Pambudi atas penjelasannya untuk upaya promotif, preventif, dan kuratif penyakit jantung. Jadi sebagai pengingat aja dan penutup, saya mengingatkan bahwa pola hidup sehat adalah kunci utama untuk kita merawat kesehatan jantung kita. Dan juga ingat, ketika ada gangguan pada jantung kita, jangan diabaikan. Terima kasih, sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.